Siapa Ria ya? Ria sama Putri yang baru masuk ya? Ria sama Putri. Oke. Ya. Ya, oke. Sebentar. Kita ini sudah rekam ini. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sudah terdengar suara ibu? Terdengar. Kalau sudah terdengar, tolong di unmute ya suaranya, unmute suaranya, kemudian videonya dimatikan supaya komunikasi ibu dengan kalian lancar. Kecuali ketika ibu bertanya sama kalian, baru kalian menghidupkan video dan suaranya. Oke? Ya, silahkan dimatikan video dan suaranya. Ya, baik anak-anakku. Nah, ini si Alvan, kenapa ini orangnya nggak ada nih? Ya. Alvan, halo. Nah, oke. Lia, tolong dimatikan ya. Ini Alvan suaranya dimatikan suaranya ya. Oke, kita mulai saja. Baik, ini Fitri. Fitri tolong dimatikan suaranya. Anida masuk. Oke. Ya. Baik anak-anakku, di sini kita akan mulai saja pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya perlu Ibu sampaikan juga di sini bahwa kegiatan Google Meeting ini tidak setiap pertemuan dengan Ibu ya. Jadi hanya beberapa materi saja yang mungkin harus Ibu sampaikan melalui tatap muka jauh seperti ini. Tapi nanti barangkali kalau misalkan hanya sekedar tambahan, Ibu hanya share video-video yang sudah ada saja, begitu ya. Dan nanti bagi teman-teman kalian yang tidak bisa akses dan kalian juga ingin mengulang kembali materinya, silahkan kalian buka saja YouTube Ibu. Nanti akan Ibu share linknya ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, tolong dari sekarang kalian siapkan resumenya. Apa yang dibahas hari ini, apa yang dipelajari hari ini, silakan kalian tulis resumenya dalam buku catatan. Bisa dipahami ya? Nah, nanti Ibu akan bertanya. Ibu akan bertanya, Ibu akan meminta resume kamu dan harus diupload di Google Classroom. Ayo di sini siapa yang belum masuk Google Classroom? Coba, mana yang belum masuk Google Classroom? Mudah-mudahan sudah masuk semua ya. Mudah-mudahan sudah masuk semua. Oke, sekali lagi Ibu sampaikan di sini bahwa bagaimanapun siap tidak ataupun tidak siap, kondisi ini memang kalian harus selalu beradaptasi dengan dunia digital yang saat ini beredar, karena memang situasi pandemi saat ini kemungkinan masih bisa berlanjut sampai akhir tahun ajaran ini. Jadi dalam 1 tahun ini praktis kita tidak bisa bertemu ya anak-anakku. Bukan Ibu mau, tapi ini adalah kondisi di mana kesehatan itu lebih penting untuk saat ini. Maka untuk kegiatan pembelajaran hanya bisa dilaksanakan di secara daring seperti ini. Mau tak mau, oke sebentar ya, Ibu sampaikan dulu di grup. Baik, kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting di sini kamu bikin kamu ini aja nanti disimak saja video pembelajarannya setelah ini ya. Ibu akan rekam, nanti akan Ibu upload di YouTube. Kalian nanti bikin resumenya di Google Classroom. Nanti akan Ibu sediakan kolom Google Classroom-nya. Oke? Ditunggu saja, Nak. Baik. Kemudian untuk penilaian maupun list kehadiran sekali lagi Ibu sampaikan di sini ya.
sekali lagi Ibu sampaikan di sini bahwa konfirmasi kehadiran yang diperhatikan adalah hasil resume kamu yang kamu upload di Google Classroom. Setiap pertemuan, Ibu akan membuat kolom tugas untuk kamu bisa mengupload resume kamu, ya, seperti itu. Nah, itu adalah konfirmasi kehadiran kalian, gitu. Tidak diupload atau tidak di-share di grup ataupun di Japri, karena memori Ibu juga pasti penuh. Tapi di-uploadnya di Google Classroom, oke? Ya. Selanjutnya mari kita mulai saja pembelajaran kita hari ini ya. Sebentar Ibu akan share screen dulu. Oh, sebentar. Oh. Oke, tunggu ya. Baik, apakah sekarang sudah nampak tampilan Ibu yang baru? Nampak tidak, Nak? Minta jawabannya. Apa yang kalian lihat di tampilan Ibu? Apa yang kalian lihat? Ada materi semester genap. Apakah ada tampilan? Materi Oke. semester genap. Berarti sudah terbaca ya? Oke. Iya, sebentar. Ya, biasa belajar. Malah agak ini agak apa namanya? Klik supaya ya. Oke, jadi sebelum sampai materi di sini, Ibu sampaikan ada beberapa materi yang akan disampaikan di semester ini adalah maksimal 6. Jadi harapan Ibu kita bisa menyelesaikan 6. Harusnya 5, tapi di sini ada materi yang masih nyungsep di semester ganjil belum disampaikan karena waktu juga tidak cukup, yaitu tentang sistem peredaran darah. Tapi sebenarnya untuk sistem peredaran darah, sistem pernapasan maupun sistem ekskresi ini adalah merupakan penerapan, mungkin juga apa yang fenomena yang bisa kita temukan tubuh kita berdasarkan konsep tekanan. Maka di sini Ibu akan menekankan tekanannya dulu ya. Kemudian setelah keempat materi ini lanjut ke getaran dan gelombang dan optika. Kalau optika itu sekitar cermin dan lensa ya. Kalau getaran dan gelombang kita berbicara tentang mungkin nanti ada gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Untuk sistem peredaran darah kita akan mengenal tentang seperti apa sih sistem peredaran darah di tubuh kita, organ-organnya yang terlibat apa saja, kemudian untuk sistem pernapasan juga organ-organnya apa saja, prosesnya bagaimana, termasuk juga penyakit yang melekat pada sistem pernapasan dan peredaran darah. Kemudian sistem ekresi, kalau sistem ekresi itu adalah materi yang mempelajari tentang bagaimana sistem pengeluaran hasil metabolisme dari tubuh kita. Ya, terutama kita berbicara tentang sistem urinari dan kulit ya sebagai organ ekresi dari tubuh kita. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan. Ya. Ini lihat di sini Ibu akan Nah, coba ya. Tolong suaranya di-unmute ya. Siapa itu yang suaranya belum di-unmute? Oke, kamu lihat di sini ada foto, ada gambar ya. Gambar apa ini, Nak? Kelihatan nggak? Orang sedang memukul
Kelihatan, Bu. Oh, Iya, sedang mukul tembok, hanya memukul Oh, aja. aku. Iya, Buku paku. sedang memasang paku menggunakan Palu. 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 Coba kalau dilihat dari gambar ini, perbedaannya apa? Dua-duanya sama-sama memasang palu. Yang laki-laki dan perempuannya ini sama-sama memasang palu. Tapi perbedaannya apa di sini? Bunga kelihatan. Kelihatannya. Coba, ibu besar lagi. Kelihatan nggak? Belum. Masa? Kelihatan. Belum ya? Yo. Perbedaan teh. Itu. Oh, perbedaannya yang satu pakai pakunya, Ibu, pakunya. Pakunya gimana pakunya? Yang laki-laki mah, Ah, yang laki-laki mah udah tapi yang perempuan mah salah letak. salah letak. Kenapa salah letak? Kaji teman Perempuan pakunya kebalik. Salahnya, Ah, Bu. jadi harus Perempuan bagian tumbuhnya malah Balik. Oke, betul. Bagian tubuhnya malah yang dipakukan gitu ya. Oke, nanti kita lihat coba. Jadi bagaimana caranya supaya paku itu bisa nempel di dinding? Bentar. Gimana caranya supaya paku bisa nempel di dinding? pakunya dibalik. Pakunya dibalik. Iya, iya. Maksudnya teh, iya. Gimana caranya supaya bisa nempel di dindingnya? Gimana gitu? Ya kan pakunya dipasang di dinding, terus dimanain gitu? Dipukul sama palu. Dipukul sama palu. Jadi proses Dipukul pemukulan sama itu palu. dari Dicokel sama pemberian gaya. Kanan, Jadi pemberian tekanan. Gaya. memukulkan palu ke paku ini artinya si paku ini si anak ini memberikan gaya menggunakan palu ini ke paku tersebut sehingga akan terjadi sehingga nanti lama-kelamaan paku ini akan dinding. Nah, inilah yang ini salah satu contoh daripada konsep penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita berbicara tentang tekanan, maka kita akan buat pengertiannya dulu, ya. Apa sih tekanan itu? Nah, di sini kalau kamu perhatikan, ya, bentar, Ibu ini dulu, oke, ya, bentar. Yang muda seyang, tua muda seyang. Oke, nah ini kalau kamu perhatikan di sini, ya. Sebentar. Ibu kalau kelihatan ya. Ini paku. Nah, Ibu tanda ya. Kelihatan tandanya, Nak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Bu. Kelihatan. Oh, sangat besar banget ini, ya. Oke. Nah, tanda panah yang Ibu tunjukkan berasal dari palu yang dipukulkan itu adalah gaya, ya. Gaya yang diberikan oleh yang dipukul oleh anak itu ke paku. Kemudian nanti di paku ini kan di sini yang kita harus yang runcing. Nah, keruncingan paku ini ada kaitannya dengan luas permukaan, ya, luas permukaan benda. Nah, oke. Permukaan benda. Nah, ya, kita lihat di sini, bentar. Bentar. Luas Permukaan benda.
ya. Luas permukaan benda. Jadi yang dimaksud luas permukaannya itu bagian yang runcing itu yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam temboknya. Nah, disinilah proses tekanan. Karena tekanan ini melibatkan dua variabel, yaitu gaya dan luas permukaan. Jadi di tekanan bisa dikatakan sebagai perbandingan gaya yang diberikan dengan luas permukaan bidang benda. Ya, dalam hal ini yang ditekan adalah paku. Ya, luas permukaan yang dimaksud adalah luas permukaan yang ditekan bukunya. Misalkan kita lagi, kalau misalkan kamu menekan buku ke meja, artinya kamu memberikan tekanan ke meja dan gaya yang diberikan adalah gaya yang diberikan oleh tekanan tangan kamu. Kemudian luas permukaannya adalah luas permukaan buku yang kamu tekan ke meja tersebut. Itu pasti ada tekanannya, ya seperti itu. Nah, secara matematis dirumuskan dengan persamaan. Kita lihat di sini ya. Kelihatan tulisannya ya? Kelihatannya anak-anak. P itu tulisannya kecil. Oke. Bentar. Oke. P itu tulisannya kecil ya. Itu P sama dengan, nah di sini itu buat persamaannya. Bentar, ini ada yang masuk nih. Ini masuk. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Bentar, ada yang masuk nih. Sebentar. Bentar. Kok keluar ya? Wah, keluar. Bentar, nak. Bentar ya. Bentar. Ini kok screen-nya nggak ada ya, Nak ya? Nggak ada. Screen-nya nggak ada. Bu. Oke, ini aja deh. Ada rumus nih. Bentar. Nah, ini rumusnya kelihatan nggak? Enggak ya? Bentar. Enggak, Bu. Nggak ada. Bentar. Karena matematis. Semua ada. Oke, ada nggak? Belum, Bu. Kelihatan nggak? Nggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Ya, sabar. Nah, ada, Bu. Udah ada? Oke. Udah, Bu, ada. Ada rumus ya. P sama dengan F dibagi A. Ya. P-nya adalah tekanan. Satuannya Newton per meter persegi. Atau ada juga yang menyebutnya Pascal. Jadi 1 Newton per meter persegi itu sama dengan 1 Pascal. Ya, disingkat dengan PA. Atau bukan PA, ya PA. Kemudian F itu adalah gaya yang diberikan oleh paku tadi ya, gaya yang diberikan oleh paku tadi. Satuannya Newton ya. Satu lagi A itu adalah luas bidang yang ditekan. Itu meter per kuadrat. Meter per persegi. Ya. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini, gaya yang diberikan besar karena P berbanding lurus dengan F, maka jika gaya yang diberikan besar, tekanannya pasti besar. Kalau gaya yang diberikan tekanannya pasti kecil. Nah, jika ini luas
kemudian kita lihat di sini. P juga berbanding terbalik dengan A. Yang P-nya di atas, A-nya di bawah. Ya, artinya berbanding terbalik. Semakin besar semakin besar luas bidang tekannya, maka tekanannya akan kecil. Sebaliknya, jika semakin kecil luas bidang tekannya, maka tekanannya semakin besar, ya, seperti itu. Ya, semakin luas itu semakin luas, ya. Kalau luas itu berarti semakin besar, ya. Oke, seperti itu anak-anakku. Nah, di sini supaya lebih mudah saja, di sini ada latihan soal sebenarnya ya. Kita lihat. Ada nggak latihan soalnya ya? Nah, kalau nggak ada, nanti kita bikin aja. Ini hilang ya? Oke, stop sharing dulu, bentar. Oke. Masih ada nggak layar yang punya ibu? Nggak ada ya? Tidak. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Nggak ada ya? Oke. Bentar. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas penjelasan? Cukup jelas penjelasan? Bisa anak-anakku, itu cuma pembagian dan perkalian aja ya. Ya, oh ini nih, ini nih ketahuan nih, ini ada. Bentar. Nah, ini oh ya. Oke. Ini tadi rumusnya ya. Sebentar. Kita lihat. Contoh soal aja deh langsung ya. Bentar. Ini belum share screen ya? Belum share screen? Iya. Kelihatan? Contoh soal. Udah. Oke. Sebuah Kelihatan, Ibu. Sudah kelihatan? Enggak kelihatan. Dengan Kelihatan, Ibu. ya. Enggak ada gambarnya. Belum, ya hitung aja. Kalau udah kasih tahu ya. Sebuah balok dengan perluas udah. Oke, kalau udah kita lihat. Ini kita buka contoh soal. Sebuah balok dengan luas permukaan 20 cm persegi. Diberikan gaya sebesar 5 Newton. 5 Newton. Berapakah tekanan yang dialami oleh balok tersebut? Bentar ya. Ini dulu, pin dulu. Oke. Ya, tersebut. Nah, di sini berarti yang diketahui apa saja? Luas permukaan. Penyelesaian. Diketahui.
Kalau luas Yang diketahui luas permukaan apa lambangnya apa? A ya. A. Diketahui. A sama dengan 20 cm persegi. meter kubik. Apalagi N sama dengan N sama dengan F sama dengan 5. F dengan 5 Newton. Yang ditanyakan apa, Nak? Yang ditanyakan tekanan yang diterima berapa tekanan oleh balok yang diterima oleh balok. Oke, rumus umumnya ya. Jawab. Kita tulis dulu rumus umumnya. Masih ingat nggak rumus umumnya tadi apa? P sama dengan F A. Oke, P sama dengan F dibagi A. sama dengan aku bisa tulis sendiri ya. Nanti aku dapat sama-sama ya, pahala dengan ibu. Kalau ibu ini kaitannya sama loading. Kalau kamu langsung udah di situ sudah bisa ketahuan berapa nilai P-nya. Ada yang sudah dapat belum? Belum. Ayo coba lomba-lomba. Oke. F dibagi F dibagi ya, oke. Ingat satuannya kita lihat. F itu apa? F itu satuannya gaya F itu satuannya Newton ya. Satuannya apa? A. Satuannya apa? A P sama P dengan sama dengan 2 F-nya 5 per 20 5 persegi. Oke. Nah, kita lihat yang diminta satuannya dalam bentuk meter. Berarti kita harus apa? Kita harus mengubahnya atau menjadinya dulu ke dalam satuan meter. 20 cm sama dengan berapa meter? pakai tangga 0,02 berapa? Saya tahu, ayo. 0,02 persegi. Ya. Kamu tahu dari mana caranya? Coba nanti kalau kembali lagi ke SD untuk hitung konversiannya dibagi berapa? Dari sentimeter ke meter itu berapa tangga naiknya? 2 tangga ya. Sentimeter, desimeter, meter. Kemudian ini persegi, berarti setiap naik tangga dibagi 100. Ya kan? 100. Ya, 20 dibagi 100 sudah 0,2. Kemudian naik lagi tangga 2 ya. 0,2 dibagi 100 jadi 0,02 ya. Nah, berarti atau kita tulisnya 2 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, ini sama pengertiannya dengan 0,02. Kadang di standar juga kadang yang dimintanya satuan seperti ini. Ya, oke, kita kembali lagi ke kalau sudah ketemu berarti di sini 5 dibagi 0,02 ya, itu berapa? Yo, berapa? Sama dengan sama dengan berapa? Mbak, tolong dihitung. Ya, siapa dong? 200. Oh, yang benar. Berapa?
Ini artinya sama dengan 500 naik ke atas ya, dibagi 2. Itu sama dengan 250 Newton per meter persegi. Oke. Oh, ini baca. Atau Dari mana itu? 250 sama dengan 210 Pascal. Oke, jelas ya? Jelas? Ini bertanya. Ya. Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Ini Bu apa? Oke, silakan. Bertanya. Bu, Boleh. bertanya. Ya. Kalau 500 teh dari mana? Apakah dikali? Nah, Gitu. 500. Oke. Kita lihat ya, 500 dari mana? Kita lihat. Ini sebenarnya kalau kita tulis lagi ya. Tulis lagi di sini kalau dipanjangin ya. Oke, kita tulis lagi. Kalau dipanjangin ini tadi mana? Bentar. Nah, ini kalau dipanjangin kan ini kan 5 ya, 5. Kemudian di sini ya 0,2 itu dengan 2 dikali 10 pangkat berapa tadi? Kali 10 pangkat 2. Iya, kali 2 ya. Ini soalnya kalau Ibu nulis nih agak ini nih, ya. Oke. 10 pangkat 2. Nah, ini bukan pangkat 2 tapi pangkat minus 2. Pangkat 2. Nah, ini adalah teori eksponen kalau dalam matematika ya. Kami sebenarnya sudah masuk ke sini sebenarnya di matematika juga. Ini sama juga 5. Kalau kita ganti ini 5 kali 10. Ini kalau dinaikin yang angka ininya bentar. Kalau di kalau di sini lama juga ininya. Bentar. Oh ya. Nah, ini sama juga dengan berapa? 5 dikali yang 10 pangkat minus 2-nya kita naikkan ke atas jadi 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 2 ada ya. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu berapa? Ini dibagi 2 kan ya. Nah, 10 pangkat 2 itu berapa? 500 kan? 500. Ya. Iya, betul. Oke, sama dengan ya. Oke, nih. Jadi 500 dibagi 2 ya. Jadi 500 dibagi 2 hasilnya 250 per meter persegi sama dengan 250 pascal. Jelas? Jelas kan? Jelas. Kalau memang kita jelas, kita cukupkan sekian saja ya, karena waktunya juga sudah. Iya, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kalau memang sudah jelas, barangkali pertemuan kita sudah cukup sekian saja. Silakan kalian buat resumenya. Ya, nanti kalau sudah dibikin resumenya, kalian fotokan. Lalu uploadnya itu nanti di Google Classroom ya. Buat untuk semua kamu. Jadi jangan diupload sama kamu langsung, jangan. Tapi tunggu dulu Mas dari Ibu. Oke. Begitu saja ya pertemuan ini. Ibu cukupkan saja. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Ibu ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar, foto bersama dulu ya, barengan ya.
Ayo coba mana videonya, coba videonya mana video? Bentar Bu. Videonya kamu aktifkan dulu. Kita foto bersama dulu. Ayo. Silakan fotonya, video kamu dibuka dulu biar kita bisa foto bersama. Masa. Oke. Ya, oke. Ayo, mana fotonya? Ayo, kita foto bersama ya. Ayo. Ya. Ayo dong, Ibu pengen lihat wajah kamu semuanya. Rizky, Syahid, Yogi, Ivan, Alvan. Mana fotonya? Mana? Azhar, Adia, Aldera. Ayo, Naila. Ayo, nah gitu. Nah, kan kelihatan ini Azhar. Mana Azhar? Azhar? Syahid kok belum ganti baju. Oke, kita bersama ya. Siap ya? 1, 2, 3. Senyum yang terindah. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Jangan ditutup ya. Iya. Oke. Demikian saja. Tetap ini ya, terima kasih yang kalian semuanya sangat sekali untuk mengikuti meeting ini. Ibu berharap yang lain juga nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.